Selama sebulan, seminggu sekali nih, sebulan berarti 4 kali. Tetangga-tetangga kita tuh meninggal satu persatu. Iya sih, kan tukang telur ya, tukang tempe, tukang perabot. Terus yang terakhir kemarin tukang kopi. Mereka itu meninggal dengan cara yang sama, yaitu muntah darah. Jangan-jangan mereka emang para korban pengguna pasar ini yang pakai ubur-ubur gitu kan. Neng itu mau dijadiin tumbal sakit hati. Ini tuh si bapak ini melakukan namanya pesugihan beras. Tapi pesugihan berasnya itu ngambil di daerah Gunung Kawi. Ada 3 mobil di rumah itu. 1 mobil Eropa tua, terus ada 2 mobil warna putih dengan merek CR-V. Ada 3 jajar motor, mereknya motor PCX. Gunung Kawi ya? Iya, Gunung Kawi. Dan kebetulan Gunung Kawi sedang ramai sekarang ya? Lumayan. Di antara lorong pasar yang riuh setiap hari, ada 1 kios beras yang ramai oleh pembeli. Namun konon ada 1 rahasia yang tersembunyi dari sebuah ruangan yang selalu tertutup rapi. Hampir setiap minggu ada pedagang kehilangan nyawa dengan kondisi yang sama pada setiap korbannya. Kecurigaan adanya pelaku ritual pesugihan pasar membawa jalan petaka yang mengancam nyawa Mbak Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam dan selamat malam Mbak Muti. Iya, Apa kabar Mbak Muti? baik alhamdulillah. Saya kira dulu melimpahnya harta bisa membuat sebuah ketenangan. Tapi ternyata satu persatu tetes darah dan nyawa hilang. Itu tidak menjamin. Kebahagiaan bukan berpatokan kepada bergelimangnya harta. Ketenangan itu lebih berpatokan kepada kelurusan jalan yang kita lewati. Oke. Nah Sobat, itu kata-kata yang puitis sekali ya. Ya, Sepertinya menggambarkan kisah yang dialami oleh Mbak Muti ini. ya. Mbak Muti punya pengalaman ya, kejadian suram nih tahun 2023 ya. Iya. Di daerah mana? Di daerah Jakarta. Di Jakarta. Jadi pernah mau dijadikan tumbal ya? Ya, lebih ke arahnya nih lebih ke tumbal sakit hati. Awalnya memang tumbal yang lain, cuman aku lebih ke tumbal sakit hati. Tumbal sakit hati ya. Seperti apa? Dendam begitu? Iya, jadi kayak dendam, takut kalau niat ataupun tujuan si orang ini ketahuan sama semua orang. Jadi kayak membungkam lah istilahnya. Iya. Biar abis lah, biar udah selesai, gak usah ngomong-ngomong, gak usah cerita-cerita ke orang-orang gitu. Ini sebuah toko grosir ya. Ya, kalau boleh dibilang kayak gitu di sebuah pasar. Di sebuah pasar dan pelakunya ini melakukan pesugihan begitu. Pesugihan. Dipergoki Dia melakukan oleh pesugihan. Mbak Muti. Awalnya aku tahu informasi dari istrinya. Dan akhirnya aku mencoba menelaah sendiri. Oh ternyata benar. Dan ketika aku mengalami kejadian imbasnya itu, aku langsung mikir, oh ternyata memang begini ya. Dan begitu aku berkonsultasi dan ngobrol sama orang-orang, itu ya ternyata aku adalah tumbal sakit hati dari seseorang. Oke. Baik Sobat, ini kisahnya seru ya. Seru dan mencekam, jadi jangan skip videonya. Kita akan nonton selama 1 jam ke depan. Mbak Muti, kegiatannya apa ini sekarang?
Sekarang lebih ke jualan aksesoris aja sih. Online. Mm-mm. Di mana? Platform apa? Online, offline, online lewat warung Orange. Mm-mm. Terus kalau yang offline ya di rumah aja, ke rumah, datang ke rumah, pesen bu gitu. Apa barangnya, apa jenisnya? Bros, terus gantungan kunci, kalung atau jepitan-jepitan rambut anak gitu loh. Ada barang yang udah jadi ada. Tapi ketika customer bilang, "Bu, saya mau bikin bros yang modelnya kupu-kupu tapi warnanya ungu semua." Bisa. Jadi kalau MM pesen bisa ya? Bisa. MM gitu ya? Boleh dong. Bisa diatur. Coba dibuatkan ininya nanti MM gitu ya. gitu kan ya? Pokoknya yang keren aja lah gimana. Ya. Baik sobat, saatnya kita nonton kisah Mbak Muti ya. Malam mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Mbak Muti. Begini Mang Ai, jadi di tahun 2023 itu aku kan sudah menikah lama. Tapi di tahun 2023 itu akhir dari pernikahan aku. Jadi pernikahan aku sudah cukup lama dan menghasilkan 4 orang anak. Tapi kita sebagai pasangan suami istri sering berantem, sering bertengkar karena masalah ekonomi. Pasangan aku tidak jujur. Hari itu aku kan ngecek ATM. Karena setahu aku dan pasangan pada saat itu menyimpan uang untuk daftar sekolah anak. Begitu aku cek sejumlah uang yang aku simpan di situ, ternyata habis. Dan di situ aku langsung marah dong, karena sebentar lagi pada saat itu udah mendekati waktunya anak sekolah. Masuk sekolah, karena anak aku tuh pada saat itu sudah dinyatakan memang tidak bisa masuk negeri, bisa masuk swasta. Itu kan butuh biaya yang lumayan. Aku langsung marah-marah tuh, kenapa, kemana ini uang? Dia gak bisa jawab apa-apa. Dia cuma bisa bilang, udah sih santai, udah sih nanti ada aja rezeki. Aku sebagai seorang ibu kan mikir, gak bisa. Uang segitu tuh bukan dibawa santai gitu kan. Ini uangnya jumlahnya itu di angka 10 juta. Hilang begitu saja. Dia gak bisa jelasin dari mana. Terus-terusan berantem, terus-terusan ribut. Sampai akhirnya ujung-ujungnya aku sama dia harus berpisah. Kita berpisah, aku melakukan proses cerai di pengadilan. Dan hak asuh anak-anak semua dikasih ke aku. Tanpa sepeser pun nafkah. Jadi di sana aku hanya bertahan hidup dari sisa-sisa tabungan dan sisa-sisa uang. Udah sisa tabungan sisa uang aja. Dengan 4 anak Mang Ai. Jadi udah. Tapi di saat dari awal aku ada masalah sama suami aku tuh sering curhat sama tante aku yang tinggal di Jakarta. Pada saat itu kan emang aku tinggal di Cirebon, terus aku telepon sama tante di Jakarta, telepon-teleponan. Ya ponakan minta pulsa listrik, minta bayarin PAM, minta transferin uang untuk beli makan gitu kan. Udah sering ngobrol, sering cerita, sering curhat. Akhirnya di suatu waktu tante telepon, kamu ke Jakarta aja deh mendingan. Tante di sini punya kios, kamu bisa buka usaha di sini. Masalah modal, tante yang modalin. Kamu ke Jakarta aja, karena kayaknya di sana kamu nggak ada apa-apa. Kamu nggak punya usaha, kamu juga nggak punya kerjaan. Anak-anak kamu butuh makan, gitu kan. Jadi udah, terus aku ngomong sama tante. Ya kan gak bisa ke Jakarta gitu aja, Tan. Anak-anak kan kesana kan butuh ongkos, butuh transportasi. Akhirnya tante pada saat itu juga bilang, ya udah, kereta ongkosnya berapa? Dia ngomong semua, aku jabarin tuh semua. Terus dia hari itu juga langsung transfer uang. Akhirnya aku pesenin tiket kereta, aku beres-beres barang semua, aku masukin koper semua rapihin. Dan besok paginya aku berangkat ke Jakarta naik kereta.
Sampai di Jakarta, di stasiun di Jakarta, aku dijemput sama tante. Dan aku sama anak-anak dan tante, kita semua pergi ke rumahnya tante di daerah Jakarta Timur. Udah ngobrol-ngobrol biasa lah, ketemu-ketemu biasa, ngobrol-ngobrol dulu ngilangin capek, baru nyampe gitu kan. Hari kedua deh kalau gak salah. Hari kedua, tante bilang gini, kamu ikut tante yuk. Kemana Tan? Ke pasar, karena kiosnya tante tuh di pasar. Oke, yaudah. Aku akhirnya ikut sama tante ke pasar, kita lihat kondisi pasar. Kondisi pasarnya itu dibilangnya tuh sebenarnya pasar tradisional. Cuman bentukan gedung, bentukan bangunannya tuh sudah modern. Jadi pasarnya tuh sudah berlantaikan keramik, sudah ada beberapa posisi CCTV yang terpasang, warung-warungnya pun, kios-kiosnya pun rapih. Jadi kayak kios-kios gitu deh, kayak kios-kios umumnya. Nah, rapi, ada di situ ada tukang beras, ada agen beras, ada tukang telur, tempe, tahu, perabotan. Sekeliling situ rame lah, nggak putus gitu kan. Akhirnya tante bilang, ini kamu pakai ini katanya gitu kan. Kamu pakai ini punya tante. Jadi kamu pakai aja, terserah kamu buka usaha apa. Nah di situ aku mikir, iya ya, kau buka usaha apa? Tapi aku mikir lagi ya kan karena aku bisa bikin-bikinan, pakai ronce, pakai manik-manik. Aku bilang sama tante, kalau usaha manik-manik aja gimana Tan? Bikin bros, bikin jepitan, bikin kalung, bikin gelang, gantungan kunci. Bagus itu. Terus modalnya butuh berapa? Ya gede lah Tan, aku bilang gitu kan. Ya modal manik-manik, apalagi manik-maniknya bukan manik-manik lokal gitu kan, manik-manik yang impor lah hitungannya. Ya pasti mahal lah Tan, aku bilang gitu. Berapa emang? 20 juta? Yakin 20 juta cukup? Ya cukup. Ya udah, emang tante mau ngasih nih. Awalnya kan aku sempet nggak berpikir bakal dikasih gitu kan. 20 juta gitu kan. Udah dikasih kiosnya aja udah bagus banget. Ya udah, nomor rekening kamu sini ya. Nih, tuh udah ditransfer. Bener tuh ditransfer 20 juta. Udah langsung, makasih banget. Aku tuh bilang makasih banget sama dia. Kayak dia tuh bener-bener kayak Dewi penolong banget lah gitu kan. Udah, akhirnya aku putusin udah rapi-rapi kios juga, nyapu-nyapu biar bersih, gak kotor-kotor banget. Besoknya beli alat-alat semua kebutuhan aku yang aku butuhkan gitu kan. Kayak aku beli etalase, minta tolong sama tukangnya langsung untuk kirim ke pasar langsung dan pajang-pajangnya. Jadi aku gak terlalu berat ngerjainnya. Udah aku masukin semua belanjaan-belanjaannya aku belanja, rapihin semuanya. Sebelum pulang itu aku memperkenalkan diri sama orang-orang sekitar di pasar, kayak tetangga, kayak tukang telur, tukang tempe tahu, terus tukang perabot, ada tukang kopi. Tapi aku ngobrolnya lebih ke istri-istrinya mereka. Karena kan namanya perempuan lebih enak dan lebih akrabnya ngobrol sama istri, mau perempuan lagi. Ngobrol sama istri-istri mereka pun cerita segala macam. Aku pun menceritakan aku dari mana gitu kan dah. Besok paginya jam 7 pagi, nah rutinitasnya gini Mai. Kalau toko lain di pasar itu buka dari Senin sampai Minggu itu tutupnya di hari Minggu atau hari Sabtu. Khusus toko aku di hari Senin aku tutup. Aku tutup dari Senin dan bukanya itu yang lain itu buka tokonya jam 8 baru buka toko. Nah aku tuh jam 7 udah buka toko. Tutupnya mereka semua jam 3 udah tutup. Aku yang tutup sampai jam 5. Karena aku ngarahinnya biar orang yang di luar pasar tahu kalau di dalam pasar tuh ada toko aksesoris yang buka melebihi jamnya pasar, melebihi jamnya orang-orang yang jualan gitu kan. Tuh rapi-rapiin semua, aku pun bikin buat contoh-contoh jualan gitu kan, contoh-contoh barang-barang jualan. Besok paginya memulai kegiatan normal jualan. Aku pajang-pajang barang, rapi-rapi sedikit gitu kan. Pas aku lagi rapi-rapi, lagi majang-majang gelang, tiba-tiba ada perempuan datang ke toko aku. Dia bilang, "Hai Mbak." "Iya." "Ibu dari mana ya? Mau pesen ya? Mau beli gelang ya? Ini ada gelang, ada kalung, ada bros." "Enggak Mbak, saya itu tetangga Mbak, tukang beras." "Oh, ibu tuh tukang beras?" "Enggak Mbak, saya cuma istrinya kok. Yang jualan sebenarnya suami saya, yang punya agennya suami saya. Waktu saya kenalan sama ibu-ibu yang lain kok ibu gak ada ya?" "Oh, kalau hari Jumat memang saya toko tutup Mbak."
Oh pantes, waktu kemarin aku kenalan sama tetangga-tetangga yang lain, ibu nggak ada karena toko ibu tutup. Aku bilang, kita sebut saja namanya Ibu Yus ya. Dia bilang, iya mbak kenalin, saya Ibu Yus. Iya Bu Yus, saya Muti. Oh berarti Mbak Muti ya? Iya panggil aja saya Mbak Muti. Iya perkenalkan kalau saya Bu Yus dan yang punya toko ini suami saya. Kita sebut saja nama suaminya itu Pak Adi. Oh ya, salam kenal ya Bu Yus, aku bilang gitu kan. Semoga kita bisa terus bersilaturahmi sampai nanti ya Mbak Bu, karena kan aku kan lama di sini gitu kan. Ya, udah ngobrol-ngobrol kayak gitu, udah ngobrol-ngobrol biasa. Aku pun melanjutkan pekerjaan aku. Dia kembali ke tokonya. Kira sampai sebulan aku jualan di situ. Hari itu si Ibu Yus tuh datang ke toko. Hari-hari sebelumnya Ibu Yus tuh sering datang ke toko bawain cemilan ini, bawain cemilan itu gitu kan, mau bawain nih Mbak makan Mbak, nih Mbak makan Mbak gitu kan. Ya udahlah, tetangga mana sih yang nggak senang dikasih makanan. Udah pas hari itu dia datang ke toko. Mbak, ngerasa aneh nggak sih Mbak? Aneh kenapa Bu? Enggak. Kalau akhir-akhir ini selama sebulan, seminggu sekali nih, sebulan berarti 4 kali. Tetangga-tetangga kita tuh meninggal satu persatu. Iya sih, kan tukang telur ya, tukang tempe, tukang perabot. Terus yang terakhir kemarin tukang kopi. Iya Mbak, aneh gak sih Mbak? Masalahnya semua laki-laki. Terus semua itu, ini menurut kan saking keponya saya nih Mbak ya. Saya nanya sama istri-istrinya para penjual itu. Mereka itu meninggal dengan cara yang sama, yaitu muntah darah. Padahal secara jelasnya mereka gak punya riwayat penyakit yang akan seperti itu. Gitu loh. Kayak kemarin saya sempat nanya sama istrinya tukang telur. Tukang telur itu cuman lagi duduk di depan rumah, tiba-tiba kayak orang keselak, batuk, terus minta tolong sama istrinya untuk tolong lepasin bu, lepasin apa sih? Ini katanya leher kayak ada yang iket, lepasin bu, lepasin. Enggak ada yang iket kok, bapak normal-normal aja. Tiba-tiba habis dia ngomong kayak gitu, muntah darah. Udah gitu langsung diem, meninggal. Terus waktu aku tanya sama tukang kopi pun sama. Dia minum kopi di rumah. Tiba-tiba dia bilang, awas mah gitu kan. Apa pak kata gitu kan. Ini jangan nyakek leher saya. Siapa yang nyakek mama di sini kata gitu kan. Dia tuh kayak terus-terusan megang leher. Mah gitu kan. Terus abis selesai nyakek megang leher. Muncrat lah tuh kopinya. Kopinya muncrat. Abis kopinya yang muncrat. Dia muntah darah. Dan sama, tukang perabot pun sama, tukang tempe pun sama. Aku mikirnya aneh deh mbak. Kok kejadian mereka meninggal itu dengan kejadian yang sama muntah darah? Umur mereka hampir sama, antara 38 sampai 41 umurnya. Terus kejadian mereka muntah darah meninggal itu kok hampir mirip sama kejadian almarhum bapak saya ya mbak. Aku langsung ngomong gitu, oh ibu tuh bapaknya udah meninggal. Aku bilang gitu, iya bapak saya udah meninggal beberapa saat sebelum saya ke Jakarta untuk buka toko di sini. Turut berduka ya bu, aku bilang gitu kan. Yang sabar ya, yang ikhlas ya bu. Iya bu, udah lama katanya. Udah, begitu ngobrol terus si Ibu Yus tuh bilang gini, aku takut mbak, karena kejadian laki-laki. Umurnya 38 sampai 41. Ya saya kan takut mbak. Suami saya umurnya kan antara segitu mbak. Suami saya juga pedagang di sini. Kan saya khawatir mbak. Mbak mah enak. Kan gak punya suami. Kan dia bilang gitu kan langsung. Iya sih bu, aku bilang gitu.
Aku langsung ngobrol sama si ibu itu. Udah Bu Yus, anggap aja kalau meninggalnya tetangga-tetangga kita adalah takdir. Emang udah jalannya. Nggak usah kira mikir-mikir gimana-gimana. Berprasangka baik saja. Banyakin doa. Kencengin lagi ibadahnya. Biar Ibu Yus dan Pak Adi dilindungin. Nggak usah takut Bu. Kita punya Allah. Aku bilang gitu kan. Pasti segala sesuatu yang terjadi sama kita di dunia ini atas izin Allah kok. Oh yaudah deh Mbak, makasih ya Mbak katanya. Makasih udah nguatin saya, makasih udah bikin saya ini. Ya udahlah tuh, kayak biasa lah ngelakuin kegiatan kayak biasa. Ibu Yus juga ngeladenin yang beli, saya juga ngeladenin yang mesen. Alhamdulillahnya tuh perjalanan toko aku tuh lumayan kencang, banyak yang mesen, banyak yang apa. Jadi aku senang gitu kan. Beberapa hari setelah itu kembali seperti biasa Ibu Yus datang lagi. Mbak, sini deh. Kenapa Bu Yus? Mau ngomong apa lagi? Mbak Muti tahu kan kalau saya tuh orangnya penasaran banget. Kalau saya kan Mbak lihat ya di atas tuh katanya. Ada CCTV kan Mbak? Iya. Kalau saya minta tolong security untuk lihat CCTV, enak gak ya Mbak? Hah? Emang boleh Bu? Bukannya CCTV cuma bisa dilihat sama security sama yang kelola pasar. Aku bilang gitu kan. Bisa Mbak. Kita kasih uang rokok aja kali. Aku kasih uang rokok aja kali ya security-nya. Sebut saja si security ini namanya Pak Asep. Emang segitu penasarannya Ibu ya? Enggak, saya penasaran aja Bu. Kenapa tetangga-tetangga kita tuh meninggal tuh alasannya apa? Pasti kan kelihatan tuh. Sehari sebelumnya sakit kah atau apa pasti kelihatan. Jadi aku pengen lihat di kamera CCTV deh Mbak. Yaudah deh terserah Ibu. Lakuin aja kalau menurut Ibu itu bikin Ibu jadi tenang, jadi gak kepikiran terus. Dah, aku tidak mengiyakan dan tidak juga mentidakkan. Karena itu hak dia lah gitu kan. Udahlah hak dia, biarin aja. Dah, aku lakuin semuanya kayak biasa, kegiatan biasa, jualan, tutup. Nah hari itu aku tutup lebih awal. Karena hari itu ada acara di tempat lesnya anak aku. Jadi aku tutup lebih awal. Dah, besoknya baru ketemu lagi sama Bu Yus. Waktu aku lagi ngerjain pesanan bros. Bu Yus datang. Mbak, kabar baru nih. Kabar apa Bu? Aku bilang itu kan. Kan kemarin saya habis ngasih uang rokok buat Pak Asep. Iya. Terus gimana Bu? Boleh. Boleh. Aku udah lihat CCTV-nya katanya. Hah? Yakin? Emang dilihat? Ya emang lihatin makanya saya cerita. Mbak, yaudah sok Ibu cerita sini. Aku bilang gitu kan. Dia ceritain. Cuman emang mekanisme CCTV-nya itu cuman bisa ngelihat 2 video terakhir, 2 slide video terakhir, tapi nggak sebulan diliatin, tapi cuma 2 minggu terakhir. Ya udah, akhirnya di situ aku cuma bisa ngelihat tukang kopi sama tukang perabot. Nah pas begitu aku lihat, itu mereka sama-sama dapat sebuah bingkisan. Bungkusan warna putih kayak dari kain gitu, warna putih. Dililit sama, Mbak tahu nggak ijuk yang buat sapu? Ya tahu. Itu dililit kayak ijuk buat sapu. Pas mereka buka, itu kan aku minta tolong sama security untuk ngezoom kan. Dilihatnya tuh ya pas dibuka itu ada kayak bongkahan-bongkahan kayu. Ada paku-paku yang udah karatan. Terus ada tali-tali seng gitu loh. Kawat-kawat yang udah karatan. Sama bunga. Bunga terus ada foto. Sayangnya nggak bisa di zoom banget karena ketika di zoom itu pecah hasil fotonya gitu kan. Nggak sama. Si tukang perabot sama tukang kopi itu dapat bingkisan yang sama. Abis itu kan kejadiannya besoknya meninggal. Gue bilang, ada apa ya Mbak? Kok saya jadi makin curiga? Jangan-jangan mereka emang para korban
pengguna pasar ini yang pakai ubur-ubur gitu kan. Kan istilahnya kita pada saat itu tuh bilang ubur-ubur gitu kan. Udah nggak usah mikir negatif, capek aku bilang gitu kan. Yang ada malah jadi punya rasa takut sendiri, aku bilang gitu kan. Udah deh Bu, nggak usah mikirin ke situ. Udah saya bilang berprasangka baik aja, banyakin doa. Lebih oke deh dibanding ibu harus berseuzon terus, ketakutan terus. Yang ada efeknya nggak bagus buat ibu, aku bilang gitu kan. Ya gimana ya Mbak, ya habis gini-gini. Udah Bu, udah santai. Besok kita ngapain kayak yuk? Besok kan saya libur nih Bu. Kita makan mie ayam yuk di sebelah sana, gitu kan. Ya udah deh Mbak. Ya udah besok ya Mbak kita ketemu. Ya udah saya ke toko dulu. Ya udah dia ke toko, aku lanjutin bikinan pesanan gitu kan, lanjutin. Ini adalah boneka yang aku beli di Malam Mencekam Store. Bonekanya lucu, empuk, dan pasti punya kualitas. Jadi lucu kalau buat main anak-anak. Besoknya pas aku libur, aku sengaja ketemuan sama Bu Yus. Kita makan di tempat mie ayam yang lumayan terkenal lah di situ gitu kan. Habis kita makan, kita ngobrol-ngobrol biasa, makan. Ibu Yus nawarin, Mbak, mau main ke rumah aku nggak? Main ke rumah Bu Yus. Yakin nih mau ngajakin aku, bilang gitu kan. Iya udah, Mbak ikut aja yuk, ikutin motor saya, aku bilang. Ya udah, aku ikutin tuh. Awal-awal aku agak sedikit terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Untuk ukuran, ya emang rezeki juga sih sebenarnya. Untuk ukuran cuman pedagang di pasar, toko beras doang kayak gitu. Begitu aku masuk ke area rumahnya tuh, udah bener kayak manusia norak aja tuh gak sih? Ini beneran rumah Bu Yus nih. Rumahnya tuh megah, keren. Kayak rumah-rumah yang lebih pantas adanya tuh di daerah, kalau di Jakarta, kalau Mamang tahu, Pondok Indah. Kayak area-area situ. Padahal itu area perkampungan. Kayak rumahnya tuh keren banget gitu, bagus banget. Pas saya lihat, wih, gak main-main nih. Meskipun posisinya saya juga bukan orang ada-ada banget, orang hebat-hebat banget, tapi kan saya juga tahu gitu kan, merek-merek mobil. Saya bilang, wah, ada 3 mobil di rumah itu. 1 mobil Eropa tua, ya kita notabene tahulah harganya berapa, secara nyata gitu kan, kita tahu itu harganya berapa. Terus ada 2 mobil warna putih dengan merek CR-V. Udah kita tahu lagi lah tuh mobil itu merek harganya berapa, ya kan? Dah. Ya udah tuh aku parkirin motor di bagian motor. Lagi-lagi aku terperangah. Ada tiga jajaran motor, kecuali motor Vino yang dipakai sama Bu Yus ya. 3-tiganya warna putih, mereknya motor PCX. Kita tahulah harganya berapa. Motor PCX itu bukan motor bebek murahan yang cuma berapa pasti mahal gitu kan. Aku langsung di situ komentar, wih, beneran sultan nih Bu Yus, aku bilang gitu kan. Enggak Mbak, biasa aja. Ini semua juga saya rintis dari nol Mbak. Dulu kan suami saya bukan yang punya toko. Suami saya tuh dulu cuma tukang panggul toko beras. Alhamdulillahnya dia ngasih kabar ke saya kalau dia dapet tanah yang ternyata itu tanah warisan dari orang tuanya dan dia jual. Nah hasil dia jual tanah itu dia pakai buat modal bikin toko beras itu. Itu kan ya udah dari mulai tadinya bikin toko beras di kampung. Tapi terus akhirnya begitu beberapa lama setelah bapakku meninggal, dia bilang kita pindah aja yuk ke Jakarta karena pangsa pasarnya lebih luas kalau di Jakarta katanya gitu kan. Ya udah namanya saya istri kan ya nurut sama suami lah, ya udah ikutin aja. Sedikit banyak ngobrol-ngobrol, ibu ngobrol, akhirnya aku pulang. Kembali lagi besok paginya melakukan kegiatan kayak biasa. Ibu Yus tuh datang lagi. Kenapa lagi ya dia datang lagi?
Karena pasti aja ada pembahasannya. Karena kan akhir-akhir ini suka ngebahas tetangga-tetangga pasar kita yang meninggal kan. Ada apa lagi nih Bu Yus ya? Datang lagi tuh dia. Mbak, sini deh. Saya mau ngasih tahu sesuatu. Apa? Enggak. Saya belum pernah ceritakan sama Mbak kalau ada sesuatu hal yang aneh di toko suami saya sebenarnya. Sini deh Mbak, ikut sama saya. Udah tuh. Ya udah dong, aku akhirnya ngerapin semuanya. Aku bawa dompet, aku rapin box uang biar gak kenapa-napa. Aku akhirnya ikutin Bu Yus. Dia bilang, nih ruangan ini Mbak, suami saya tuh gak ngasih saya atau bahkan karyawan-karyawannya untuk masuk ke sini. Ruangan kayak gini doang Mbak, kelihatannya kecil kan? Dipasangin gembok sampai 2 loh Mbak. Aneh kan? Dan anehnya hari ini mungkin suami saya lupa ngunci, kebuka. Nah kita masuk yuk Mbak, biar penasaran ada apa sih di dalam. Soalnya selama ini tuh sebegitu rahasianya dia. Ya udah, masuk dan agak sedikit kaget sih. Begitu aku buka, itu banyak lilin. Lilin, tahu lilin yang merah agak gede. Lilin itu, terus ada satu pojokan, isinya tuh kayak tempat buat nyembah. Dan di dinding sebelah kanan banyak foto ditempel. Kalau aku perhatiin, fotonya gak asing. Rata-rata foto para pedagang di pasar ini. Dan ada 5 foto terpisah di bagian sebelah kiri di dekat tempat sajian-sajian itu. 5 foto itu, 1 foto ternyata kata Bu Yus, 1 foto itu foto bapaknya Bu Yus. Dan yang 4 itu adalah foto tetangga kita yang sudah meninggal sebulan yang lalu. Itu laki-laki semua? Iya, laki-laki semua. Tukang telur, tukang tempe, tukang perabot, tukang kopi, laki-laki semua. Dan foto yang ada di sebelah kanan di jejer, itu juga laki-laki semua. Dengan tampang, dari tampang foto ya, kelihatan umurnya tuh emang umur dewasa. Umur 38-41 itu yang kayak Bu Yus bilang. Terus yang bikin saya akhirnya, ini saya gak ngomongin ke Bu Yus ya. Waktu saya coba ngebuang muka saya ke bagian yang sudut yang tempat saji-sajian itu. Di situ ada sosok hitam tinggi gede. Matanya merah. Ngeliatin saya. Ngeliatin tajam banget. Aku langsung buang muka kan. Udah yuk gerah di sini, aku bilang gitu kan. Udah yuk keluar Bu Yus yuk. Keluar tuh di situ. Akhirnya banyak pertanyaan dong dalam hati aku sendiri tuh. Ada apa ini ya? Apa Pak Adi penyebab dari semua orang meninggal? Apa Pak Adi pelaku uwur-uwur itu? Gitu kan. Wah, gak beres nih kalau kayak gini. Tapi tetap tuh aku mencoba untuk berpikiran positif gitu kan. Enggak deh, udah istighfar, perkuat aja iman sendiri dulu, kuatin diri sendiri dulu, udah. Aku balik ke toko, jualan kayak biasa. Bu Yus juga biasa aja. Besoknya ketika aku kan lagi bikin puding susu. Terus aku punya niat puding susunya itu mau aku anterin ke Bu Yus, karena selama ini kan Bu Yus sering baik banget ngasih makanan ke aku. Nah, udah mau aku anterin, udah rapi-rapi toko, biasalah rapin dompet apa segala macam. Aku bawa nih, belum nyampe ruangannya Bu Yus, belum nyampe tokonya Bu Yus. Aku denger kayak Bu Yus lagi dimaki-maki sama suaminya, lagi dimarah-marahin. Nah, aku mikir lagi, nggak enak lagi berantem. Daripada nih nanti si agar si puding ini malah jadi pelampiasan, nggak kemakan, yang ada dilempar, mending balik lagi aja lah, saya makan sendiri aja lah. Aku bilang gitu kan. Udah nyampe ke toko lagi sih, makan sendiri lagi. Udahlah kayak biasa, hari-hari biasa. Besoknya lagi Bu Yus datang ke toko
lagi. Aku sampai agak sedikit, bukan takut ya, agak sedikit gak enak karena kemarin habis berantem sama suaminya. Jangan-jangan ada sangkut pautnya nih gitu kan, apa gimana gitu kan. Terus dia ngomong, Mbak, kok aku akhir-akhir ini suka mimpi yang aneh-aneh ya Mbak. Mimpi apa Bu? Mimpi kayak ada yang minta tolong, terus nyuruh saya berhenti. Maksudnya nggak tahu, aku juga nggak bisa mastiin itu suara siapa aja, tapi suaranya aku kenal. Kayak suara si tukang telur, saya tukang kopi, itu suaranya teteh, buyus gitu kan. Terus iya mereka minta tolong Bu, bilang sama bapak berhenti katanya gitu kan. Mereka semua bilang kayak gitu. Aku langsung udahlah, sholat tuh langsung ibadah sholat. Udah. Nah hari itu ceritanya aku habis mandi. Ceritanya nyisir rambut kan di kaca lemari, nyisir. Kayak di pundak nih, kayak ada yang naik katanya. Maksudnya Bu, aku langsung ini banget tuh kan. Maksudnya Bu, iya. Di kaca itu tuh kelihatan ada yang naik di pundak saya, Mbak. Siapa yang naik? Nggak tahu. Sosoknya itu perempuan. Rambutnya itu hitam awut-awutan. Ada taringnya. Terus kukunya panjang, menjulur ke bawah. Nengok ke sebelah kanan, pas saya balik lagi nengok ke kaca lagi, udah nggak ada. Udah tuh, kan saya jadi kepikiran ya Mbak ya, ada apa ini? Soalnya ini kalau misalnya dipikir-pikir, kejadian ini tuh setelah aku pergokin ruangan itu gitu loh. Lagi-lagi pada saat itu, aku bersikap menenangkan Bu Yus. Aku bilang, udah Bu Yus tenang, gak usah pikiran negatif. Anggap aja itu cuma bunga mimpi, bunga tidur, udah. Istighfar ya Bu, tenangin pikiran, ibadahnya kencengin, aku bilang gitu kan. Tapi Pak Adi rajin sholat kan Bu, aku bilang gitu kan. Rajin kok, malah kalau pergi subuh di hari Jumat pas kita libur, dia berangkat lebih pagi dari orang lain. Bilangnya mau kemana, bilangnya mau ke masjid, mau sholat katanya. Tapi tuh dari pagi itu dia pergi keluar sampai matahari keluar baru pulang. Sholat di masjid berapa lama ya? Segitu lamanya, tapi ya udahlah, udah biarin aja. Ya udah sibuk, udah kencengin sholatnya, kencengin ibadahnya. Aku bilang gitu kan, dah. Hari itu hari Jumat. Ya hari Jumat. Kan tokonya Pak Adi itu, Bu Yus itu kalau hari Jumat tutup. Aku buka. Nah, papasan sama Pak Adi. Papasan sama Pak Adi tuh bukan ngelihat arah jalannya Pak Adi itu jalan dari tokonya. Mungkin dia habis ngambil apa gitu di tokonya kan. Enggak. Tapi arah jalannya dia itu dari toko aku. Aku bilang cuman, hai Pak Adi, cuman salam gitu kan. Ya Pak Adi gitu kan, salam gitu. Udah, dia nyaut juga dia juga. Gitu doang. Dah. Begitu aku nyampe ke toko aku, rapi-rapiin. Di depan rolling door aku, di bawah rolling door aku, ada sebuah bungkusan. Yang aku inget, kok bungkusannya sama kayak ceritanya Bu Yus ya. Bungkusannya putih, diikat pakai tali ijuk. Pas aku buka, ternyata yang diceritain sama Bu Yus, bongkahan kayu itu ternyata kalau Mamang tahu ada kayu garu. Kayu garu, ada paku yang karatan, ada kembang, sama ada tali kawat yang karatan juga, ada bunga, dan ada foto saya di situ. Saya langsung istighfar sadadanya, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Saya buang langsung, saya injek tuh sadadanya, astagfirullahaladzim. Karena pikiran saya jadi ikutan berpuruk sangka dong, ada apa ini? Pak Adi habis lewat dari sini,
ada bingkisan ini, bingkisan yang didapat sama orang yang sebelumnya meninggal gitu, akhirnya meninggal. Udah gitu Pak Adi tahu kalau misalnya kita udah pernah lewat masuk ke dalam ruangannya dia. Wah, langsung tuh pikiran aku negatif. Tapi tetap tuh istighfar, astagfirullah, terus asyhadu alla nggak hilang-hilang, istighfar nggak hilang-hilang. Udah hari itu emang jadwal aku belanja juga kan, belanja ke agen beli manik-manik. Aku mutusin naik motor, tutup toko, aku naik motor. Begitu aku naik motor di perjalanan, awalnya biasa-biasa aja Mang, karena aku naik motor sendirian kan. Itu tiba-tiba di suatu posisi tempat, aku berasa kayak boncengin sesuatu. Kayak kita kalau naik motor berasa lah, kalau ada yang bonceng apa enggak kan berasa tuh. Ada apa di belakang ya? Perasaan nggak bonceng orang. Tiba-tiba di belakang tuh sosok putih. Tapi emang agak sedikit samar, tapi kelihatan putih. Dengan rambut hitam putih. Tapi dia lagi ngegelayut gitu, lagi kayak meluk dari belakang. Aku langsung, apa sih? Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba tuh oleng aja, pusing, oleng, langsung nggak sadarkan diri. Aku mimpi ada yang teriak-teriak, minta tolong. Aku dengerin minta tolong tuh kayak suaranya tukang kopi lagi minta tolong. Tukang telur minta tolong. Nah, aku nyari tahu dong, siapa sih yang tolong-tolong? Aku nyari-nyari tuh, siapa sih yang tolong-tolong? Akhirnya aku memasuki sebuah ruangan. Ruangannya tuh pintunya kayu-kayu lapuk gitu. Begitu aku buka, ruangannya tuh banyak batu-batu, terus banyak dahan-dahan, tanaman-tanaman udah pada layu-layu kering gitu. Dan di sebuah tempat di pojokan gitu udah ada batu gede, ada tukang telur yang aku lihat jelas banget ya. Tukang telur di situ duduk nyender. Dia bilang, tolong. Setiap dia gerak, dia tuh kayak dililit sama kawat besi yang karatan. Setiap dia gerak, gerakannya itu bikin kawat besinya nyayat daging dia. Tolong, kalau kayak gini terus, jangan lagi masuk surga. Masuk neraka aja saya nggak bisa. Tolongin saya. Begitu aku sadar, begitu aku bangun, aku melek mata itu ada tante aku di sebelah kasur aku. Alhamdulillah, kamu bangun. Alhamdulillah. Kenapa ya? Aku bilang gitu kan. Kok sampai sebegitu bahagianya ngeliat aku bangun gitu kan. Terus akhirnya di situ tante cerita, kamu udah tenang, udah bisa dengerin tante ngomong. Iya. Terus tante ngomong tuh, kamu tuh masuk rumah sakit, kecelakaan motor, kamu jatuh dari motor dan langsung dinyatakan koma. Aku akhirnya mencoba untuk mengingat semua kejadian waktu aku, karena aku ngerasa itu bukan koma, aku ngerasa kayak tidur aja. Dan aku nanya lagi, komanya berapa lama? 2 minggu ternyata. 2 minggu ya? Ini foto waktu di rumah sakit ini? Iya. Sampai begitu ya? Iya. Selang di mana-mana ini? Dan aku pun pas dijelasin sama tante, pas dijelasin sama tante tuh, harapan kamu tuh kecil. Karena setiap dokter datang ke kasur, ke bed, dokter cuma bilang, Bu, doain pasien ya, kasih kekuatan buat pasien. Karena nafas pasien itu full dibantu sama mesin. Kekuatan nafas pasien itu hanya 15%. Makanya tante ngeliat sekarang kamu bangun tuh kayak keajaiban banget. Bener-bener hebat banget nih Allah nih memperlakukan kamu. Kamu dikasih keadilan sama Allah, kamu disuruh bangun gitu kan. Karena kita sebagai manusia mikir kamu gak akan bisa bangun gitu loh. Dengan semua ciri-ciri kamu gitu kan. Kamu tuh cuma bilang minta tolong.
teriak-teriak minta tolong, nangis. Dan ada pernah saat beberapa kali kejadian, tante dengar kamu teriak-teriak, pas tante masuk ke ruangan kamu, kondisi kamu tuh tangan kamu udah penuh darah. Sampai akhirnya tangan kiri kamu harus dijahit karena sobek. Sebenarnya kalau misalnya bisa dilihat lagi di sini ada bekas, terus di sini juga ada kayak bekas kayak sayatan-sayatan gitu loh, Mang. Memang dalam mimpi aku pun aku sempet ada peristiwa kejadian. Aku kayak lagi di sebuah ruangan yang sempit, mau nggak bisa mundur ke belakang, nggak bisa balik ke belakang, cuma ke depan. Ujung-ujungnya aku kesandung, terjebrembab gitu. Tangan kanan aku tuh nabrak batu gitu loh. Nah ini makanya kayak sobek gini. Dah, terus kayak lagi di ruangan sempit lagi, kayak berasa diikat sama kayak orang yang aku lihat, tapi di bagian tangan. Jadi kayak diikat kencang, mau ditarik gitu, diikat kencang. Makanya ada sedikit sayatan-sayatan tuh kayak benar-benar disayat sama lilitan kawat itu. Aku ngerasa yang, wih, kok matching ke situ ya? Dan terus tante bilang, tante tuh setelah dengar kamu tolong-tolong terus, nangis-nangis terus, kamu koma 2 minggu nih. Tante setiap hari, setiap sholat, baca Al-Kahfi di samping kuping kamu. Selalu kencengin Al-Kahfi terus, bahkan tante minta tolong teman-teman yang nengok kamu, itu tante minta tolong mereka bacain Al-Kahfi setiap mereka datang. Makanya tante ngerasa kayaknya gara-gara Al-Kahfi ini kamu dikasih izin bangun sama Allah, kata itu. Kamu jangan lupa ya Mut ya, setiap kamu sholat ngaji Al-Kahfinya jangan dilupain ya Mut ya, karena itu yang udah nyelamatin kamu. Iya makasih ya Tan ya. Nah udah sadar udah apa segala macem, aku ngerasa tetap gak nyaman. Aku pengen minta pulang gara-gara satu malam aku kayak ngerasa ya memang tau lah biasanya kalau di kasur itu kan suka ada tirai. Nah aku tuh ngerasa kayak di luar tirai itu kayak ada yang lewat begitu dengan sosok yang sama kayak sosok yang kemarin ada di belakang saya waktu di motor. Pulang aja yuk, cepet yuk kalau udah boleh pulang. Emang kenapa Mut? Kan masih harus di sini gitu kan? Enggak deh Tan, kayaknya Muti nggak tenang deh. Mendingan kita pulang aja yuk. Nggak apa deh, rawat di rumah aja. Nanti kalau dokter bilang udah baik-baik aja, kita pulang aja ya. Ya udah Mut, nanti Tante tanya lagi deh sama dokter. Dah. Dan akhirnya dokter mengizinkan aku pulang dengan perawatan-perawatan di rumah kayak membalut luka apa segala macam diajarin semua. Dah, akhirnya aku pulang tuh ke rumah tante. Anak-anak juga selama aku sakit itu, selama aku di ICU itu dihandle sama tante, diurus sama tante. Yang akhirnya menjadi pertanyaan buat aku tuh gini, selama aku bangun itu kan ngomong sama tante, banyak ada yang nengokin, aku kenal tuh yang nengokin siapa. Terus tante juga ngomong, akhirnya aku nanya sama tante, Tan, selama Muti sakit, Bu Yus pernah datang gak ya? Kangen juga nih sama Bu Yus. Aku bilang gitu kan. Nanti deh kalau kamu udah tenangan. Tante baru ngomong, kenapa sih Tan? Kayaknya ini deh. Ya udah ntar nih. Udah tuh obrolan soal Bu Yus udah selesai sampai di situ. Aku ke kamar mandi pada saat itu. Kamar mandi, buka pintu kayak biasa. Pas begitu nutup pintu, naruh anduk, itu aku ngelihat sosok perempuan tinggi dengan rambut acak-acakan, taring panjang dan kuku panjang seperti ceritanya Bu Yus waktu itu. Aku langsung kaget tuh, langsung buka pintu kamar mandi lagi, langsung kabur, sadarnya ngumpet di bawah di kasur, langsung di bawah selimut gitu kan. Astagfirullah gitu kan. Terus di muka tuh nggak hilang-hilang, di bayangan di otak tuh nggak hilang-hilang muka tuh perempuan gitu, tuh makhluk gitu kan.
Aku langsung astagfirullah. Terus aku akhirnya udah lumayan hilang, sholat kayak biasa, abis mandi sholat. Terus akhirnya aku memberanikan ngomong sama tante, Tan, kayaknya Moti udah selesai ya nggak jualan lagi di sana. Kenapa kamu nggak mau jualan lagi di sana, Mut? Kayaknya enggak deh, Tan. Pengen tenang aja. Kayaknya mendingan buka usaha di tempat lain aja deh. Muti juga pindah rumah aja deh, Tan. Kenapa kayak gitu deh? Nggak apa-apa. Muti ngerasa kayaknya Muti akan lebih tenang deh kalau pindah rumah. Yakin nih keputusan kamu? Iya, Tan. Tapi modal tetap berjalan ya, Tan. Barang-barang di kios Muti bawa pergi ya. Ya udah deh, kalau mau keputusan kamu. Kapan kamu mau pindah? Secepatnya, Tan. Ya udah, kamu beres-beres barang dulu. Ya udah, nanti tante temenin Muti beresin barang di kontrakan lama ya. Oh ya udah, nanti sekalian teman-teman kamu yang di pasar nengokin kamu nanti di rumah lama ya, Muti ya. Ya udah. Aku mulai beres-beres tuh, rapi-rapi. Besoknya aku rapihin kontrakan kan, rapihin semua barang-barang beres-beresin semua, mau pindahan. Sekalian izin sama yang punya kontrakan juga aku mau pindah. Terus tetangga-tetangga dulu di pasar datang. Mereka tuh langsung meluk sadadanya kan. Hebat mbak bisa bangun. Mbak bisa selamat. Suami saya nggak selamat loh mbak. Kenapa jadi nyamainnya sama suami ibu ya? Aku bilang itu kan. Mbak udah. Mbak tuh hebat mbak bisa bangun, bisa ngobrol sama kita tuh hebat banget kata gitu kan. Ya udah alhamdulillah, emang ini kuasa Allah, aku bilang gitu kan. Emang Allah masih ngasih izin aku untuk hidup. Nah di situ aku lagi akhirnya agak sedikit melo lagi sama teman-teman di sana tuh. Allah masih ngasih kesempatan aku untuk hidup. Karena biar gimana pun masih ada anak-anak. Muti inget deh, kemarin waktu Muti habis selesai sholat, Muti dipeluk sama anak-anak. Mereka bilang gini, Bunda bangun terus ya. Kalau tidur jangan lama-lama kayak kemarin ya. Soalnya kalau Bunda tidur lama-lama, kita nggak ada yang jagain. Kita sama siapa? Wih, di situ tuh ketika mereka ngomong kayak gitu tuh sebenarnya lagi biasa ya, lagi sholat, proses sholat. Dunia tuh kayak hancur gitu loh. Wih, aku harus hidup, aku harus sehat buat anak-anak. Aku nggak mau gimana kan, makanya itu adalah salah satu alasan kenapa aku mau udah berhenti aja deh jualan di toko itu gitu kan. Aku pengen buka usaha baru di tempat lain. Ya udah, nah terus aku di situ akhirnya ngomong, kalau Bu Ius nggak ikut sama kalian ya? Harusnya kan Bu Ius ikut sama kalian, kan nengokin aku. Mereka saling ngeliat. Kenapa kalian saling bengong ya? Aku cuma nanyain Bu Ius loh, bukan nanyain artis loh. Aku bilang gitu. Mbak nggak tahu. Ya nggak tahu kan, aku selama ini sakit. Aku bilang gitu kan. Turut berduka ya Mbak. Turut berduka. Aku udah bangun loh, udah sembuh loh ini. Iya Mbak. Hitungannya Mbak itu kan koma 2 minggu ya Mbak. 1 minggu Mbak koma, kita dapat kabar Bu Ius meninggal Mbak. Wih, langsung di situ aku yang merindingnya bener-bener ada. Bu Ius meninggal? Sakit apa? Aku bilang gitu kan. Dia kan sehat-sehat aja, aku bilang kan. Iya, Mbak Muti tenangin hati dulu, tenangin pikiran dulu, tenangin ekspresi dulu. Tenang dulu Mbak ya. Kita juga gak ada yang tahu kenapa Bu Ius meninggal. Karena kita cuma dengar kabar Bu Ius meninggal. Kita semua itu gak ada yang boleh ngelayat Bu Ius. Kok siapa yang larang? Suaminya? Terus? Iya, ini juga bocoran dari yang mandiin ya Mbak. Sebenarnya kan katanya emang tradisinya yang mandiin mayat itu gak boleh ngomong soal dia mandiin mayat kayak gimana. Cuman kita mohon-mohon tuh, minta tolong banget. Terus akhirnya si Mbah tukang mandiin mayat ngomong, Bu Ius tuh meninggal dengan kondisi
mata dan mulut itu terbuka. Mata terbuka sampai akhirnya harus disolatip. Mulut pun akhirnya harus dilakban biar rapet. Meninggalnya aneh, Mbak. Hah? Iya, kayak Bu Yus tuh kayak lagi abis ngeliat sesuatu terus meninggal gitu, kayak kaget. Kena serangan jantung kali ya, Mbak ya? Mungkin, aku bilang gitu kan. Besok sebelum jam 8 bisa dong anterin aku ke makamnya Bu Yus. Aku mau ketemu dia untuk terakhir kalinya lah di makamnya. Aku mau datang ke rumah terakhir dia, aku bilang gitu kan. Gimana ya, Mbak? Lah, kenapa lah? Aku cuma minta anterin ke makamnya doang loh. Masa sih nggak mau nganterin? Bukan nggak mau nganterin, Mbak. Kita semua nggak ada yang tahu Bu Yus dimakamin di mana. Hah? Makin aneh nggak tuh? Lah, kan tetangga kalian, maksudnya kalian kenal, masa nggak ada yang tahu sih dimakamin di mana? Iya, Mbak, kan dibilangin kita semua nggak boleh ada yang ngelayat. Bahkan Bu Yus itu nggak disolatin loh, Mbak. Bu Yus tuh langsung dari rumah itu diangkat sama, kelihatannya kayak petugas medis pakai baju putih-putih, pakai ambulan, tapi kita nggak ada yang kenal mereka, nggak tahu dibawa kemana. Ya, yaudah, cukup doain aja ya, dimanapun Bu Yus dimakamin, semoga dia tenang. Kita jangan lupa kirimin Al-Fatihah buat dia. Insya Allah, aku bersaksi bahwa Bu Yus itu adalah orang baik. Biar dia tenang di surganya Allah, dia tuh orang baik. Aku bilang gitu kan. Udah lah di situ kan. Ya udah. Akhirnya aku pindah masih di kota Jakarta, cuma di bagian, kalau kemarin aku sempat tinggal di timur, aku tinggal di selatan akhirnya. Aku tinggal di selatan, punya kontrakan rumah yang memang akhirnya di depan rumah aku tuh aku buka usaha yang sama dengan etalase sisa dari kios yang sebelumnya, buka usaha yang sama. Nah pada hari itu aku lagi udah rapi-rapi, udah semua udah rapi, aku lagi nyapu. Aku dikagetin sama kayak ada brut gitu, lewat kenceng banget. Hah? Kaget, otomatis dengan kagetnya itu si sapu kebuang dong. Sapu kebuang. Astagfirullah, aku bilang gitu kan. Udah nunduk tuh mau ngambil sapu, mata nggak ngerti kenapa tuh tertuju pada belakang. Sambil ngambil tuh melihat ke belakang. Dan di belakang itu berdiri sosok hitam yang sama kayak sosok yang pertama kali aku lihat di ruangannya Pak Adi. Nah udah tuh, habis itu kan akhirnya aku cerita sama tante aku. Aku telepon tante aku tuh, Tan, kayaknya ini makin gak beres deh Tan. Kok Muti masih tetap didatengin sama sosok yang Muti pernah cerita kemarin ya? Oh, ini gak beres nih Mut. Mendingan kamu datang ke tempat yang tante WA. Kamu datang ke situ, kamu ngobrol, kamu ceritain yang kayak gimana kejadiannya. Akhirnya singkat cerita, akhirnya aku datang ke tempat itu. Panggil aja namanya Yayi. Akan aku panggil dia nama Yayi. Dia nanyain aku, ngobrol segala macam, terus dia sempet megang ubun-ubun dahi aku. Dia bilang, oh ya udah, kamu setiap hari minum air ini, tapi kamu ambil juga air itu untuk cuci muka. Sambil kamu istighfar 7 kali dan syahadat 7 kali. Oke, yaudah, aku lakuin itu selama 3 bulan. Ya, tapi nanti kalau udah habis kesini lagi, kalau habis kesini lagi ya, Neng. Iya, akhirnya aku datang, habisin semua. Alhamdulillahnya semenjak aku doain sama Yayi itu dan raup dan minum airnya Yayi itu, nggak pernah didatengin sama sosok itu lagi. Aku lebih tenang. Jualan pun aman-aman aja. Aku ngerintis jualan biasa-biasa aja. Datang untuk yang terakhir kali ambil air. Ketika aku ambil air itu, Neng tahu nggak Neng? Sebenarnya Neng ini kenapa? Enggak. Neng itu korban orang yang sakit hati sama Neng. Takut Neng itu ngomong ke orang-orang tentang kelakuan dia yang melakukan pesugihan. Karena Neng pernah ketemu sama seorang sosok hitam kan, di pojokan tempat kan. Iya.
Dan dia kemarin datang sama Neng kan? Iya. Ya udah. Neng itu mau dijadiin tumbal sakit hati. Masa sih? Dia bilang gitu kan. Ya udah. Ini habisin minuman sama buat cuci mukanya. Abis ini Neng insya Allah akan tenang karena bukan cuma dari saya. Selama ini Tante Neng yang suka ngebacain Al-Kahfi juga ngebantuin Tante Neng untuk bisa bangun, bisa bangkit. Jalanin semuanya sesuai maunya Allah ya Neng ya. Jangan ngelanggar, jangan nyelingkuhin Allah lagi ya Neng ya. Iya, udah. Situ ya udah. Aku pun ini tenang di rumah. Pokoknya semua, dan dia pun ngomong, si Yai itu ngomong. Ini tuh si bapak ini melakukan namanya pesugihan beras. Tapi pesugihan berasnya itu ngambil di daerah Gunung Kawi. Alhamdulillah Neng bisa selamat. Karena korban sakit hati itu bukan cuma Neng. Ada istrinya dan juga mertuanya. Gunung Kawi ya? Iya, Gunung Kawi. Dan kebetulan Gunung Kawi sedang ramai sekarang ya? Lumayan. Makanya ternyata ya gitu deh. Banyak yang dari sana ya? Banyak yang dari sana, dan ternyata, dan emang Pak Yai pun bilang, si Yai itu bilang, memang banyak di pasar itu tuh adalah nggak bersih-bersih banget, ada aja yang make-make kayak gitu. Cuman yang paling fatal dan paling ekstrim itu Pak Adi gitu. Aku langsung di situ mikir, wah iya. Alhamdulillahnya aku masih bisa selamat karena mikirnya gini, harta yang melimpah itu bukan jaminan ketenangan. Ketika aku merintis semuanya dari awal dengan kecil-kecilan, dengan pelan-pelan, emang nggak seheboh Pak Adi ya, dapetin rumah, dapetin ini segala macam, hartanya banyak. Tapi akhirnya nggak tenang kan, istrinya meninggal, dia pun sekarang begitu gitu kan. Ya aku juga nggak tahu kabarnya gimana lagi, tapi orang bilang sih katanya dia juga meninggal, tapi aku juga nggak ngerti gimana. Udah. Tapi yang ini cewek ya, 2, Mbak dengan ibu itu. Bapak. Bu Yus. Bu Yus sama bapaknya. Berarti 2 cewek. Jadi menurut Yai itu korban sakit hati, jadi tumbal sakit hati. Makanya yang akhirnya ngabisinnya itu, katanya yang ngabisinnya itu bukan si perempuan yang pakai baju putih, tapi yang ngabisin itu si sosok hitam itu, gitu loh. Karena mungkin pernah ngelihat tempat ritualnya ya. Pernah ngeliat ritualnya. Aku sama Ibu Yus itu kan emang pernah ngeliat tempat ritualnya itu. Iya, sakit gitu, hati di situ ya. Iya, fotonya juga kelihatan, dan mungkin sih akhirnya aku mikir lagi waktu itu berantem kayaknya gara-gara itu deh. Jadi selama ini Ibu Yus itu nggak tahu kalau Pak Adi melakukan pesugihan ya? Nggak tahu. Sama sekali. Dia ya taunya akhir-akhir itu. Jadi kecurigaan itu makanya dia nanya kan. Makanya akhirnya mungkin berantem kan. Konflik atau apa juga nggak denger kan mereka berantem gimana. Ya karena cerita dari awal kan Bu Yus bilang katanya Pak Adi itu buka toko itu gara-gara dia sempat dapet tanah dari warisan orang tuanya, jual. Terus bikin usaha. Terus akhirnya pindah ke Jakarta dari kampungnya gitu kan. Ya udah sih gitu, lebih ke situ. Jadi selama ini kekayaannya dari pesugihan hancur. Akhirnya hancur. Kapan terakhir lihat? Aku tuh sempat teleponan sama orang pasar, waktu itu istrinya tukang kopi. Katanya rumah Pak Adi itu sepi. Kayak kalau bahasa apa ya? Rumah kosong gitu deh, kayak rumah kosong. Padahal kan rumah mewah tuh. Mobilnya udah nggak ada, motor juga udah nggak ada, dan warung dan toko dia di pasar itu tutup. Udah nggak ada. Pak Adinya nggak ada juga. Nah, orang situ katanya bilang kalau Pak Adi juga meninggal. Meninggalnya juga misterius karena rumah kosong, nggak ada jagain siapa-siapa. Dia cuma biasa kalau pagi tuh ngejemur. Nah hari itu berapa hari tetangga nggak ada yang lihat dia ngejemur. Nah tetangga iseng masuk ke rumahnya Pak Adi. Begitu masuk ke dobrak pintu belakang, ngelihat Pak Adi di kamar itu dengan posisi sudah meninggal, udah hampir hancur. Kayak udah lama berarti meninggalnya. Meninggalnya udah lama. Udah kering begitu ya. Udah hampir kayak ya gitu dah. Udah hampir hancur, tapi dengan posisi orang meninggal ya, dengan posisi katanya tulang dia tuh begini nih, tangan dia tuh begini.
Berarti heboh di daerah itu ya? Iya, meninggal terus udah gitu dengan posisi ya kata gitulah aneh gitu, aneh. Ya udah, lebih nggak buat mindahin mayatnya aja susah Bu, katanya udah nempel udah gini. Oh iya, Masuk media nggak ya? nggak, soalnya kayaknya warga itu lebih ke desas-desus omongan, tapi up-nya itu keluar nggak, bilangnya cuman taunya Pak Adi meninggal udah. Oke. Pak Yang Adi terakhir meninggal nih. tuh gara-gara stres karena toko besarnya tutup udah gitu doang. Terakhir untuk penonton Malam Mencekam, Hmm. supaya terhindar dari hal seperti ini ya. Harus seperti apa menghindari orang yang melakukan pesugihan? Mungkin ada ciri-ciri khusus, jangan dekati atau gimana? Mungkin satu pendiam, misterius muka orangnya, misterius nggak akrab sama orang. Terus ciri-ciri yang mungkin agak sedikit terlewati sama kita semua, kayak aku pernah sempat dengar kan, kalau Pak Adi sering pergi hari Jumat, padahal hari Jumat itu kan sebenarnya tokonya tutup. Sering pergi, bilangnya mau sholat, tapi pulang ke rumahnya itu kalau udah siang. Orangnya agak aneh begitu ya kalau Iya, yang agak aneh, melakukan. lebih pendiam, terus mukanya tuh dingin gitu. Dan deh. hati-hati menerima hadiah ya. Iya, kalau ada bungkusan apa-apa yang emang asing, mendingan gak usah dibuka deh. Mendingan buang aja kalau emang ngerasa nggak mesen atau nggak apa, nggak nerima emang bukan pinangnya, buang aja. Apalagi bentuknya aneh gitu kan, udah buang aja. Oke, baik. Konon, tak semua tumpukan beras lahir dari kerja keras. Sebagian orang percaya ada kekayaan yang dijaga oleh sebuah perjanjian. Mbak Muti tak pernah berniat mencari tahu kebenarannya. Namun tanpa sengaja, ia telah membuka tabir di balik dugaan pesugihan seorang saudagar beras. Dan sejak saat itu, dirinya lah yang mulai menjadi sasarannya. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.